Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah mulai pada malam ini kita membahas tentang syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita niatkan dalam kajian ini untuk lebih mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelekkan orang-orang musyrikin karena tidak kenal dengan Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak kenal kepada Rasul mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahum lahu munkirun, maka mereka akhirnya ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mengecam orang kafir karena tidak kenal dengan Rasulullah? Kita sebagai umatnya tidak juga terlalu mengenal bagaimana sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut bagi kita lebih mengenal sosok Nabi Muhammad. Dalam pembicaraan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa sudut pandang, bi'tibaril haitsiyat, bi'tibarat mukhtalifah. Ada yang disebut dengan syama'il, ada yang disebut dengan sirahnya Nabi Muhammad, ada yang disebut dengan khosais Muhammadiyah, kemudian juga ada yang disebut tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang dikenal dengan ilmi dalail. Nah, yang kita baca adalah syama'il. Apa itu syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dengan syama'il yaitu ilmu yang berbicara tentang bentuk fisik Nabi Muhammad SAW, bagaimana wajahnya, kemudian berbicara tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW, gimana sikapnya Nabi Muhammad kepada anak kecil, gimana sikapnya Nabi Muhammad kepada para sahabat, bagaimana macam-macam. Itu tema daripada syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara berpakaiannya Nabi Muhammad, gimana senyumnya Nabi Muhammad, ketawanya Nabi Muhammad, bagaimana makannya Nabi Muhammad, apa yang dicintai daripada makanan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kitab atau ilmu yang di situ berbicara mulai sebelum lahirnya Nabi Muhammad atau setelah lahirnya Nabi Muhammad hingga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dikenal dengan apa? Ilmu sirah. Sejarah. Ilmu sejarah, ya, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga ada ilmu disebut ilmu khasaisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara karangan yaitu Sultanul Ulama Al-Izz Ibn Abidis Salam yang memiliki kitab Khasais. Begitu juga Imam Suyuti memiliki kitab yang diberi nama Al-Khasaisul Kubra, ya, bagaimana khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya khasais ini? Apa maknanya kekhususan yang ada tentang ceritanya Nabi Muhammad ini? Mencakup apa saja? Yaitu perihal yang di situ dibahas tentang apa yang itu menjadi satu kelebihan khusus untuk Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya, juga nanti di hari kiamat, di akhirat. Apa saja khususiyahnya Nabi Muhammad, kelebihannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW? Wa makhtusat bihi ummatuh,
Ya, di dunia juga nanti di akhirat. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harusnya kita minat untuk dengarkan apa khususiyah yang ada untuk diri kita. Nah, itu ada kitabnya sendiri, yaitu Khosais Muhammadiyah. Nah, seperti diantaranya apa Khosais? Rasulullah SAW dia bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Yang intinya hadis ini ingin mengatakan termasuk khususiyahnya umatnya Nabi Muhammad, kalau beribadah itu tidak harus ada di masjid. Kalau melakukan sholat tidak harus ada di masjid. Kalau umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad SAW, kalau dia mau ibadah, kalau dia mau sholat, itu harus berangkat, kalau sekarang ke masjid, ada tempat peribadatannya. Nah, itu termasuk keringanan untuk umatnya Nabi Muhammad, khususiyah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya dikatakan kana wujuduhu sallallahu alaihi wasallam fil ummah simam aman. Wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa kedamaian, membawa keamanan di atas muka bumi juga di akhirat. Ai la yu'adzabu qaumun fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diazab satu kaum yang di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu musyrikin, walaupun yang hidup sama Nabi orang musyrik. Ya, di zamannya Nabi tidak ada kena azab karena wujudnya Nabi Muhammad SAW. Beda kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ada azab ini, ada azab itu. Tapi min khosai sallallahu alaihi wasallam, wujudnya Nabi saking rahmatnya di zamannya Nabi Muhammad tidak ada azab walau kanu musyrikin, walaupun orang-orang musyrik tidak mendapatkan berkatnya Nabi Muhammad, karena juga firman-Nya Allah apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengazab mereka, ya, kamu dalam keadaan kamu ada bersama mereka, dan Allah tidak mengazab mereka sedangkan kamu dalam keadaan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sebagai orang muslim, ya jangan sampai kita tidak mengenal tentang sirahnya Nabi, kemudian bagaimana khosaisnya Nabi, kemudian bagaimana apa saja mukjizatnya Nabi Muhammad. Ya, kita sebagai umatnya harus cari tahu tentang sosoknya Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk rahmatnya habaib membuat kitab Maulid, sebetulnya itu menjelaskan di situ ada kandungan sirah, ringkasan sirah, juga ada syama'ilnya Nabi. Ya, sirah mulai bagaimana mulai awal mulahirnya Rasulullah, wahina garuba awan wat'i hadzal habib, itu sudah menjelang mau kelahirannya Nabi Muhammad diceritakan sekilas tentang Nabi Muhammad. Kemudian di akhir-akhir Maulid sudah juga dibahas tentang syama'ilnya Nabi Muhammad. Mulai wahaitsu tasyarrafatil asma'u bi akhbari hadzal habibin mahbub, itu sudah mulai masuk tentang syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kalau baca Maulid emang mungkin dulu apalagi di Arab, ya mereka minimal selalu setiap minggunya dengar sekilas ringkasan sejarahnya Nabi Muhammad, faham. Bagaimana ringkasan syama'ilnya Nabi Muhammad, mereka faham. Nah, sekarang baca Maulid tidak faham, ya perlu kita fahamkan dengan seperti ini, untuk bagaimana orang-orang ini semakin kenal dengan akhlaknya Nabi Muhammad, supaya kita bisa niru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Gimana sama keluarganya, gimana sama istrinya, gimana sama anak kecil, bagaimana Rasulullah sama anak yatim. Kita pelajari semua itu, bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita berharap dengan mengenal sosoknya Nabi Muhammad, kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita baca mukaddimahnya aja nih. Insyaallah pertemuan berikutnya kita baru masuk kitabnya.